Bahwa Pak Jokowi didoakan menjadi 2024, apakah ini sebuah gerakan politik yang benar-benar didesain secara matang untuk road to 2024, Pak Jokowi menggantikan Bu Mega, atau seperti apa? Tidak menutup kemungkinan semua bisa terjadi, tetapi yang jelas ya dugaan publik sangat kuat bahwa antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu kan berseberangan dalam konteks Pilpres 2024. Publik menduga bahwa Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar Pranowo, sementara Ibu Mega itu cenderung ke Puan Maharani. Apa yang salah, Bung? Kalau Pak Jokowi itu memimpin PDIP dan menggantikan Bu Mega di 2024, kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP, berarti terah Soekarno itu akan tergeser ini dalam tampuk kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa pada Suara TV, heboh tentang doa Jokowi jadi ketum PDIP 2024. Ternyata statement atau doa dari Koordinator Nasional Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar atau Kami Ganjar, Joko Priyoski, ini menjadi polemik besar ini, Bung. Nah, pemirsa, saya akan membahas dengan pengamat politik Dr. Tony Rosid. Mudah-mudahan kita mendapat insight yang lebih dari polemik ini. Bung Tony Rosid, Joko Priyoski mengatakan, apa salahnya saya mendoakan Jokowi menjadi ketua umum PDIP 2024 setelah tidak menjabat presiden. Dan ini menjadi trending topik di Twitter. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Setahun yang lalu kan saya sudah pernah menulis tentang itu. Iya. Kenapa yang ramai sekarang? Karena sekarang sudah dekat di 2024. Yang kedua, muncul dari orang yang menjadi pendukung dari PDIP maupun Pak Jokowi. Iya. Sehingga kemudian menjadi sangat ramai, gitu kan? Saya pernah menulis ada 3 orang yang berpotensi dan punya peluang besar untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP, pengganti dari Ibu Megawati. Bagaimanapun Ibu Megawati sudah sepuh, tidak mungkin selamanya PDIP akan dipegang oleh Ibu Megawati terus. Pasti secara alamiah akan ada sebuah proses suksesi kepemimpinan. Itu sunatullah, gitu kan. Next, siapa yang akan menggantikan Ibu Mega? Kan itu pertanyaannya. Sementara ada 3 tokoh muda di PDIP yang potensial, memiliki kemampuan, memiliki kematangan, memiliki kedekatan, memiliki prestasi untuk menggantikan posisi Ibu Mega. Ini soal kemampuan. Siapa itu? Yang pertama adalah Puan Maharani, otomatis, dan kita tahu Puan Maharani itu betul-betul dikader dari bawah. Semula menjadi anggota DPR, kemudian menjadi ketua fraksi, lalu menjadi Menko, kemudian sekarang menjadi ketua DPR. Wajarlah kalau kemudian dipersiapkan untuk menjadi, atau mempersiapkan diri untuk menjadi calon ketua umum PDIP. Apalagi ditambah beliau adalah anak dari ketua umum PDIP sekaligus terah Soekarno. Oleh karena itu publik dan terutama para kader PDIP juga menyorot bahwa potensi dari Puan Maharani cukup besar. Kemudian yang kedua itu adalah Joko Widodo, atau Jokowi. Itu berkarir di PDIP cukup lama, berawal dari masuk PDIP lalu diusung sebagai wali kota, kemudian 2 periode meskipun nggak sampai selesai, lalu gubernur, kemudian 2 periode di presiden, menjadi presiden di istana. Ini juga matang, ini juga melalui proses yang cukup panjang. Kemudian yang ketiga adalah Budi Gunawan, kepala BIN. Budi Gunawan cukup dekat dengan Ibu Mega, cukup dekat dengan para kader PDIP, memiliki proses yang cukup panjang meskipun di karir kepolisian, di karir birokrasi, tetapi
peran daripada Budi Gunawan untuk memberikan kontribusi kepada PDIP juga tidak kecil dan semua orang itu tahu. Artinya 3 orang itu punya proses, punya kematangan, kesempatan yang besar ya. Gitu ya. Dan juga menurut saya punya kesempatan. Siapa yang bakal lebih berpeluang untuk menjadi ketua PDIP, ketua umum PDIP? Saya pikir 3-tiganya punya peluang. Tinggal siapa yang paling pengaruhnya paling besar terhadap kader. Tentu itu dinamis, tentu itu mengalami sebuah proses yang tidak bisa ditentukan oleh hari ini karena banyak variabel yang pada akhirnya akan menentukan terutama jelang suksesi kepemimpinan PDIP itu sendiri. Nah ini dari Joko Priyoski itu bahwa malahan di beberapa media mengatakan bahwa saya heran bahasa mendoakan itu kenapa jadi ramai, jadi bikin saya bingung apa yang salah dari sebuah doa dan malah dianggap adu domba atau relawan siluman. Pertanyaannya yang meramaikan siapa? Nah, gitu kan? Apakah yang meramaikan kubunya Pak Jokowi? Atau kelihatan? Ataukah yang meramaikan adalah kubunya Ganjar? Kalau toh kubunya Ganjar meramaikan, apakah itu betul-betul niat dan sungguh-sungguh meramaikan? Ini harus kita baca, namanya politik. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depan itu tidak selalu bisa dipercaya, karena yang paling menentukan dan akurat itu adalah panggung belakang. Menurut anda ini menjadi trending topik bahwa Pak Jokowi didoakan menjadi 2024. Apakah ini sebuah gerakan politik yang benar-benar didesain secara matang untuk road to 2024? Pak Jokowi menggantikan Bu Mega atau seperti apa? Tidak menutup kemungkinan, semua bisa terjadi. Tetapi yang jelas ya dugaan publik sangat kuat bahwa antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu kan berseberangan dalam konteks Pilpres 2024. Publik menduga bahwa Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar Pranowo, sementara Ibu Mega itu cenderung ke Puan Maharani. Dan buktinya apa? Kita bisa melihat indikator-indikatornya, diantaranya adalah sejumlah tokoh elit di PDIP melakukan serangan yang begitu kuat dan masif kepada Pak Ganjar dalam konteksnya untuk Pilpres 2024. Diantaranya Pram dan sebagainya itu siapa itu itu kan melakukan tidak mungkin mereka melakukan attack kepada Pak Ganjar kalau Bu Mega menyetujui, kalau Ibu Mega merestui Ganjar. Bacanya mudah. Jadi kader itu tidak akan berani, partai apapun lah, tidak hanya di PDIP, tidak akan berani untuk melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan lampu hijau dari ketumnya. Apakah itu Demokrat, apakah itu Gerindra, PKB dan sebagainya semua PKB atau yang lain. Artinya apa? Ya dia gantung diri. Menjadi anggota DPR bisa di PAW, menjadi pengurus bisa diganti dan sebagainya. Saya pikir ini mudahlah untuk dibaca kalau kita sedikit memahami tentang dinamika politik atau pola-pola politik yang ada di Indonesia. Bung, begini, ada yang menilai, ada salah satu kemarin tulisan di media saya baca bahwa ini semacam ini saja latihan bahwa Pak Ganjar ini sekedar panggung sandiwara saja ini dibulinya agar menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Ini bagaimana dengan tudingan itu? Saya tidak membaca seperti itu. Dulu kan juga ketika saya menulis bahwa Pak Jokowi dengan Ibu Mega ada friksi, ada perbedaan-perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Kebutuhan dan kepentingan itu tidak tercipta oleh kemauan mereka berdua, tapi adalah keniscayaan situasi di mana Ibu Mega adalah ketua partai yang memiliki amanah untuk membawa partai itu ke satu titik tertentu, ke goal-goal tertentu. Sementara Pak Jokowi misalnya juga menjadi seorang presiden yang juga tidak ingin didikte, dikontrol dan kemudian diarahkan terus-menerus, karena seorang presiden harus mandiri, harus powerful, harus superior. Ketika menjadi petugas partai kan jadi inferior, jadi orang kedua. Saya pikir tuntutan masing-masing itu tidak bertemu. Itu adalah sebuah keniscayaan politik dari masing-masing pihak.
Pak Jokowi tidak menginginkan itu, Bu Mega tidak menginginkan itu, tapi karena kepentingan secara niscaya itu berbeda dan tidak mungkin disatukan dalam konteks tertentu, maka terjadilah friksi. Nah, itu orang pada saat itu menganggap bahwa oh itu drama saja. Sekarang terbukti kan. Nah, terus kemudian dengan Ganjar, orang mengatakan itu adalah drama saja. Menurut saya, orang yang mengatakan seperti itu tidak cukup cermat dan akurat dalam melihat variabel, melihat indikator-indikatornya. Jadi antara kubu Mbak Puan kemudian juga Pak Ganjar, ini memang terjadi tarik-menarik yang dahsyat, yang sangat di dalam dahsyat, yang sangat kuat, tidak mungkin menjadi sebuah drama. Kalau soal nanti ternyata ada negosiasi, ada dialog yang pada akhirnya menuju kepada titik temu, itu soal lain. Tetapi sampai hari ini gitu kan, bahwa itu bukan drama, bahwa itu adalah sebuah friksi yang berbeda. Ya, mereka satu misalnya ketika melawan Anies, tapi ketika tidak atau di luar ruang Anies, mereka berbeda untuk kepentingan. Ini kalau kemudian kita kaitkan dengan pasca 2024, kita bisa bayangkan gitu loh, apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh seorang penguasa. Akbar Tanjung di Golkar itu kuatnya bukan main, tetapi ketika ternyata gitu kan tidak diinginkan oleh penguasa pada saat itu, terjungkal juga, yang kemudian muncul JK terjungkal juga. Kekuatan yang ada pada diri Akbar dengan dukungan yang luar biasa, karena Akbar dianggap sebagai ikon di Golkar, tokoh yang cukup bisa menyelamatkan Golkar pada saat era reformasi. Ini pun tumbang dengan berseberangan atau tidak diinginkan oleh penguasa, karena dianggap ini adalah sebuah bahaya. Kemudian juga kita lihat misalnya, ini satu contoh yang paling sederhana kemarin terjadi, P3 baru keluar itu ke luar negeri, tahu-tahu pulang SK-nya sudah selesai. Ini kalau tidak ada peran dari katakanlah orang-orang di lingkaran istana, kalau kemudian mau dikatakan oknum lah, susah untuk bisa mencapai itu. Sebenarnya ini akan berjalan di sepanjang sejarah, bukan hanya rezim pada saat ini atau penguasa saat ini, penguasa yang lalu-lalu juga melakukan seperti itu. Dan saya pikir siapapun penguasanya, siapapun rezimnya di Indonesia tidak akan pernah membiarkan bahwa sesuatu itu berjalan secara alami, tanpa terkontrol, tanpa terkomunikasikan, tanpa ada tujuan-tujuan untuk dikonegosiasikan. Oke, Bung. Jadi yang paling yang paling taktik, yang paling selamat oleh Bu Mega tetap mencalonkan Puan menjadi pilpres, menjadi presiden, atau bagaimana nih? Ini kan memang dilemanya itu, satu sisi memang ada kader namanya Ganjar Pranowo, elektabilitasnya cukup tinggi gitu kan, di sisi tetapi Ganjar Pranowo bisa menjadi sebuah ancaman bagi proses suksesi kepemimpinan di PDIP. Di sisi lain ada Puan, elektabilitasnya itu cukup kecil, susah naik, dan kalau toh dipaksakan untuk bertarung berkontestasi 2024 memang agak berat, meskipun ini bukan harga mati agak berat, tetapi di sisi lain akan menyelamatkan dari suksesi kepemimpinan PDIP sebagaimana yang dimaui oleh Bu Mega untuk mendukung Puan Maharani. Tentu Bu Mega mau menyelamatkan rumahnya yang disebut dengan PDIP yang sudah berdarah-darah beliau perjuangkan, dirikan, diperjuangkan, pertahankan sampai menang 2 periode, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu menurut saya adalah kesuksesan PDIP di bawah Bu Mega, dan partai-partai yang lain harus belajar kepada Bu Mega soal kesuksesan ini. Apakah kemudian akan dibiarkan untuk diambil oleh orang lain yang tidak dipersiapkan atau sama sekali nggak pernah diprediksi oleh Bu Mega? Saya pikir Bu Mega akan memilih yang kedua, mempertahankan Puan, meskipun kalah. Apalagi pernah kita dengar Bu Mega bilang, kita kalah kan biasa, sudah punya pengalaman untuk menjadi oposisi. Saya pikir ungkapan Ibu Mega ini rasional, ungkapan Bu Mega ini adalah realistis gitu kan, berdasarkan itu. Memang seringkali kita, terutama ketua partai itu dihadapkan pada 2 pilihan yang dilematis tetapi mereka harus memilih mana yang resikonya paling kecil. Mungkin begini ya, apakah Pak Jokowi cukup berani di 2024 setelah jadi presiden untuk bergerilya untuk menggantikan Bu Mega,
Atau seperti apa nih pandangan Anda? Bergantung momentum dan juga kekuatan. Momentum dalam pengertian gitu loh. Kira-kira suksesi PDIP itu kapan terjadi? Oke. Yang kedua, pada saat itu ya Pak Jokowi kuat atau tidak? Saya pikir ketika suksesi itu terjadi dan Pak Jokowi masih menjadi presiden, gitu, itu ada peluang, ada potensi, ada ruang untuk melakukan sebuah manuver kemudian bisa mengganti ya. Apalagi kemudian kemarin ya berulang kali ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan sampai 2 tahun, bahkan ada isunya 4 tahun. Coba kita bayangkan kalau itu diperpanjang gitu kan, kemungkinan proses itu pada saat itu, rentang waktu itu kan akan ada suksesi di kepemimpinan PDIP. Kenapa PDIP menolak? Ya, memang alasan normatifnya adalah konstitusi. Tapi alasan pragmatis politisnya, saya pikir itu menjadi sebuah pertimbangan. Karena ketika Pak Jokowi itu ditunda pemilu, bahkan kalau ditunda pemilu itu kan ada amandemen. Ini akan menjadi bola liar di mana 3 periode bisa jadi terjadi. Kalau sudah ditunda pemilu, kemudian 3 periode terjadi, selesailah itu. Selesailah itu. Alternatif yang kedua atau kemungkinan yang kedua adalah ketika Ganjar yang jadi presiden, gitu kan? Ganjar yang jadi presiden, tidak menutup kemungkinan adalah Ganjar yang Ganjar yang akan mengambil dari proses suksesi PDIP itu. Apakah Pak Jokowi tidak Pak Jokowi yang ngambil? Ya nggak, ya pada saat itu kalau Ganjar jadi presiden, penguasanya Ganjar, nggak mungkin diserahkan kepada orang lain. Ya Pak Jokowi mungkin menjadi Dewan Pembina, gitu kan. Kemudian ketua-ketumnya adalah Ganjar Pranowo, gitu loh. Jadi kita bisa bayangkan lah negosiasi baik berlisan maupun tertulis dalam politik itu dinamis. Ketika terjadi sebuah perubahan situasi, perubahan arah angin, berubah. Apa yang salah, Bung? Kalau Pak Jokowi itu memimpin PDIP dan menggantikan Bu Mega di 2024, ya nggak ada yang salah lah. Nggak ada yang salah. Kan setiap kader itu punya mimpi untuk membangun karirnya sampai puncak, yang karir paling puncak itu adalah menjadi ketua umum partainya. Ya, kalau kemudian Pak Jokowi pengen jadi ketua umum partai, wajar, sah, natural, sesuatu yang biasa. Begitu juga kader-kader di Gerindra pengen dong jadi ketua umum, yang di Nasdem, yang di PDIP, semua punya keinginan untuk menjadi ketua umum. Hanya persoalan mereka sudah menempa dirinya, membangun kemampuan pada dirinya, dan kemudian tinggal kesempatan. Pak Jokowi saya pikir ketika memiliki keinginan seperti itu ya wajar dong. Terus kemudian Puan wajar dong, atau kader-kader yang lain wajar dong. Kan hanya soal bagaimana ada kesempatan atau tidak. Dan ketika itu diungkapkan strategis atau tidak, apakah itu akan menguntungkan bagi dirinya untuk membuka peluang jadi ketua umum, atau justru itu adalah mematahkan dan mengusir dirinya dari kader. Itu kan persoalannya cuman itu. Jadi jangan terlalu direspon secara negatif atau aneh-aneh. Saya pikir PDIP adalah partai yang sudah matang, sudah dewasa, sudah cukup lama, 25 tahun usianya. Saya pikir sudah menjadi partai yang sangat modern, dengan di antara indikatornya adalah membuka diri kepada semua kader untuk membangun karirnya, termasuk menduduki posisi sebagai ketua umum. Kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP, berarti terah Soekarno itu akan tergeser ini dalam tampuk kepemimpinan. Ya, kalau kita bicara tentang ada 2 hal ya, bicara tentang kepentingan partai. Apakah kalau dipimpin oleh orang yang di luar terah Soekarno tetap mampu menyatukan, mengkonsolidasikan, dan juga menjadi ikon terhadap PDIP atau partai itu sendiri, sehingga suaranya nggak goyang, suaranya nggak berkurang, elektabilitas atau kursi di DPR juga tidak berkurang. Kan itu kepentingan partai. Kalau ternyata hasil survei itu membuktikan bahwa itu tidak ada masalah, saya pikir ini nggak ada masalah juga gitu loh. Ya, itu kepentingan pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua,
tinggal kesempatan. Apakah kesempatan Puan dengan Jokowi itu lebih banyak, lebih besar yang mana? Kalau kesempatan Jokowi lebih besar, saya pikir akan diganti oleh Pak Jokowi. Kalau kesempatan Puan yang lebih besar, ini soal dukungan. Besar mana dukungan antara Pak Jokowi dengan Puan atau dengan Pak BG, gitu kan? Yang pada akhirnya kan siapa yang mendapatkan dukungan terbesar, mereka lah yang pada akhirnya, atau dialah yang pada akhirnya punya kesempatan lebih besar untuk sekarang mengganti Bu Mega. Plus minus PDIP kalau tanpa Tras Soekarno ini bagaimana nih? Makanya saya bilang harus berbasis kepada data, dan data itu diambil dari survei. Katakanlah misalnya akan ditanya, gitu kan, ditanya kepada publik. Publik itu ada dua, publik mendukung PDIP dan publik di luar PDIP, terutama mendukung PDIP. Apakah masih konsisten, kemudian masih loyal ketika PDIP dipimpin Pak Jokowi? Apakah masih loyal? Apakah kemudian masih setia ketika PDIP dipimpin oleh Pak Budi Gunawan? Apakah masih loyal atau ini ketika dipimpin oleh Tras Soekarno? Dan ini akan kemudian dilihat jumlah. Oke, Bung. Jadi closing statement, kira-kira apa yang akan terjadi ya dengan dinamika di PDIP ini? Antara kemarin doa untuk Pak Jokowi pimpin PDIP dengan realitas politik yang ada di PDIP. Yang jelas ada doa yang tulus, ada doa politis, ada doa macam-macam. Apakah doa ini bagian daripada doa yang tulus, nggak ada kaitan secara politik, tapi ketika diungkapkan oleh orang yang terjun di dunia politik, apakah ini juga bagian daripada manuver politik? Itu adalah sesuatu yang bisa kita tunggu nanti, bagaimana yang akan terjadi. Oke, pemirsa, bagaimana menurut Anda dinamika politik di PDIP makin menghangat? Tidak hanya Ganjar versus Puan, tetapi juga kursi ketua umum sedang bergoyang. Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.